Halo good people, coba teman-teman semua bayangkan ini sebentar. Kalau semisalnya selama ini saya bilang, teman-teman mungkin bukan kurang pintar, tapi teman-teman cuma terlalu sering diarahkan tanpa sadar. Ya, diarahkan. Bukan dipaksa, bukan diperintah, tapi dibelokkan pelan-pelan sampai teman-teman merasa itu keputusan teman-teman sendiri. Menyeramkan, ya itu cukup menyeramkan teman-teman. Tapi belum. Karena hari ini kita akan membongkar sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan dengan secara jujur gitu ya. Tentang umpan dan pengalihan. Dua teknik yang sederhana tapi cukup kuat untuk membuat orang yang cerdas itu terlihat bodoh dan orang yang biasa saja bisa dikendalikan tanpa mereka sadari begitu. Coba kita duduk sebentar lalu kita pelajari sama-sama, oke? Karena setelah ini, mungkin cara kita melihat dunia kemungkinan besar tidak akan sama lagi. Begini, sebagai manusia, kita itu mungkin punya satu kelemahan dasar, yaitu kita tidak tahan sama hal yang menarik perhatian begitu. Apapun yang mencolok emosi kita, seperti konflik, sensasi, janji besar, itu seperti magnet dan disitulah sebuah umpan itu bekerja begitu. Umpan itu kan bukan selalu sesuatu yang besar. Terkadang justru kecil, sederhana, tapi menggoda rasa penasaran kita. Seperti judul yang provokatif atau berita yang membuat emosi kita naik, atau tawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan begitu. Dan saat kita menggigit umpan itu, disitulah permainan sebenarnya dimulai. Karena fokus kita itu sudah diambil. Dan sekarang coba kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu pengalihan. Kalau umpan itu untuk menarik perhatian kita, maka sebuah pengalihan itu untuk mengontrol arah pikiran kita itu tadi. Coba teman-teman bayangkan, kita sedang melihat satu titik terang di depan begitu. Kita fokus ke sana, kita yakin itu penting gitu. Padahal pada sisi yang lain ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tapi kita tidak lihat. Bukan karena kita bodoh, tapi karena perhatian kita sudah dikunci. Dan itulah yang disebut dengan pengalihan atau pengalihan isu begitu ya. Dan yang paling berbahaya lagi, ketika kita merasa kita sedang berpikir bebas, tapi sebenarnya kita sedang diarahkan. Oke? Saya ada beberapa pertanyaan dan coba kita jujur sebentar begitu. Boleh teman-teman jawab? Berapa kali kita emosi karena sesuatu yang viral? Dan berapa kali kita merasa harus memilih sisi mana begitu. Padahal kita tidak benar-benar tahu keseluruhan ceritanya itu. Coba teman-teman jawab, oke? Dan itu mungkin bukan sebuah kebetulan begitu. Itu bisa jadi desain, by design gitu. Umpan yang dibuat untuk memancing reaksi kita. Pengalihan yang dibuat untuk memastikan kita tidak melihat hal lain. Dan di saat kita sibuk bereaksi pada umpan tadi, orang yang mengatur permainan itu justru sedang bekerja dengan lebih tenang.
dengan lebih bebas dan lebih leluasa. Dan pada satu titik kita sedang dialihkan. Ada satu trik halus yang sering dipakai, yaitu memberi kita sesuatu untuk yang diperdebatkan, supaya kita lupa mempertanyakan hal yang lebih penting begitu. Contohnya begini, orang akan dibuat sibuk memperdebatkan A versus B begitu. Padahal masalah utamanya ada pada posisi di C, yang bahkan itu tidak dibicarakan begitu. Dan karena kita sebagai manusia yang fine-fine saja begitu, suka merasa benar, kita tenggelam di perdebatan A dan B tadi, merasa pintar, merasa menang, padahal kita cuma sedang diputar di tempat yang sama begitu. Sekarang coba kita perhatikan baik-baik teman-teman. Umpan itu sering datang dalam bentuk apa sih begitu? Apakah sesuatu yang membuat kita marah, atau sesuatu yang membuat kita takut, atau sesuatu yang membuat kita terlalu berharap? Dan kenapa gitu ya kan? Karena emosi itu tadi mematikan logika teman-teman. Saat kita marah, kita tidak berpikir panjang begitu. Di saat kita takut, kita ingin cepat bertindak. Dan di saat kita terlalu berharap, kita akan menutup mata dari resiko begitu. Dan disitulah keputusan yang buruk itu sering lahir begitu. Coba kita perhatikan begitu. Pengalihan isu seperti pengalihan bekerja lebih halus lagi gitu ya kan. Dia tidak bilang coba lihat ini, tapi dia bilang dia cuma membuat kita itu tidak melihat yang lain gitu. Terkadang dengan cara membanjiri informasi, atau dengan membuat satu isu terasa jauh lebih besar dari yang sebenarnya, atau dengan mengulang sesuatu yang terus menerus diputar begitu sampai kita percaya itu penting. Padahal kan belum tentu. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini benar terjadi, tapi seberapa sering kita mengalaminya tanpa kita sadari begitu. Karena manipulasi terbaik itu bukan yang terlihat jelas, tapi yang terasa normal, yang terasa seperti bagian dari hidup kita sehari-hari begitu. Yang kita anggap ya memang begini dunia, padahal kan it's not like that gitu ya kan. Itu sudah diatur by design gitu. Ada satu hal yang mungkin jarang kita sadari, yaitu semakin kita merasa yakin, justru disitulah kita harus mulai mencurigai. Karena keyakinan yang terlalu cepat sering memberikan atau bukan hasil dari pemikiran yang dalam gitu, tapi hasil dari arah yang sudah disiapkan. Dan kita tidak dipaksa untuk percaya, tapi kita dibuat ingin percaya, dan itu jauh lebih kuat dan lebih menakutkan teman-teman. Sekarang coba kita bayangkan, kalau seseorang bisa mengontrol apa yang kita lihat, dia bisa mengontrol apa yang kita pikirkan. Kalau dia bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, dia bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan. Dan kalau dia bisa memprediksi tindakan kita, dia tidak perlu memaksa kita lagi, atau kita akan bergerak bagaimana, karena sesuai yang dia inginkan sudah pasti kita lakukan begitu dengan sukarela. Dan itu seram sekali begitu ya kan. Dan yang lebih menakutkannya lagi teman-teman, ini tidak hanya terjadi di satu tempat, ini ada di mana-mana, di media sosial, di bisnis, di politik,
bahkan dalam hubungan kita saat ini mungkin dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Karena pada dasarnya siapa yang menguasai perhatian, dialah yang menguasai arah selanjutnya, begitu. Tapi tenang teman-teman, kalau kita sudah sampai di bagian ini, itu artinya kita sudah satu langkah lebih maju dari kebanyakan orang, begitu. Karena sekarang kita mulai sadar, dan kesadaran itu adalah pertahanan pertama dari manipulasi, teman-teman. Dan coba kita mulai dari sekarang melakukan hal yang sederhana ini, yaitu saat sesuatu terasa terlalu menarik, coba kita tanyakan, ini umpan untuk apa? Gitu. Ini berita untuk apa? Dan di saat kita terlalu fokus pada satu hal, kita tanyakan juga, apa yang sedang tidak saya lihat? Dan di saat kita merasa sangat yakin dengan hal apapun itu, coba kita tanyakan lagi, apakah ini benar dari pikiran saya atau ini hanya hasil dari arah yang halus begitu? Karena orang yang cerdas bukan yang tahu segalanya, teman-teman, tapi yang paham, yang tahu kapan dia sedang diarahkan. Coba kita ingat baik-baik, dunia ini kan bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang dibuat terlihat. Dan begitu kita memahami bagaimana cara kerjanya, umpan dan pengalihan, kita tidak lagi mudah untuk dikendalikan pastinya. Dan kita mulai melihat pola, kita mulai membaca gerakan gitu, kita mulai memahami bahwa tidak semua yang ramai itu penting, tidak semua yang viral itu harus kita ikuti begitu. Dan di titik itu mungkin kita tidak lagi menjadi target, kita tidak lagi menjadi tujuannya, kita mulai menjadi pengamat. Dan percayalah teman-teman, mengamati sesuatu di posisi yang jauh lebih hebat dan lebih kuat begitu. Karena kita membaca situasi, memahami kondisi, dan paham alur dan arah hal tersebut, nanti tujuannya kemana begitu. Agar kita tidak langsung memberikan reaksi dan memberikan pendapat dengan apa yang kita lihat, teman-teman. Mungkin itu saja di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tolong berikan insight untuk video saya bagaimana nanti ke depannya. Terima kasih banyak. Saya Amri Pitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.